Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat di tengah-tengah masa pandemi ini. Pada kesempatan ini kami hendak menyampaikan katekese singkat tentang uskup. Katekese singkat ini diberikan dalam rangka akan ditahbiskannya Monsinyur Vitus Rubianto Solihin SX sebagai Uskup Padang. Katekese ini akan disampaikan dalam 4 bagian yang ditayangkan secara terpisah. Pada tayangan pertama ini kita akan memusatkan perhatian pada soal fungsi kepemimpinan menurut kitab suci. Pertanyaan yang pertama yang biasa diajukan, dari sudut pandang manakah kita harus melihat adanya fungsi kepemimpinan di dalam gereja? Adanya fungsi kepemimpinan di dalam gereja perlu dilihat dari sudut pandang gereja sebagai persekutuan kaum beriman. Semua anggota gereja sederajat dan semartabat. Namun, dalam kesamaan derajat dan martabat itu, terdapatlah perbedaan fungsi setiap anggotanya untuk membangun gereja. Salah satunya adalah fungsi kepemimpinan gereja. Fungsi itu dijalankan oleh uskup, imam, dan diakon. Pertanyaan kedua, apakah fungsi kepemimpinan itu berasal dari Tuhan Yesus? Ya, fungsi kepemimpinan itu berasal dari Tuhan Yesus dan bahkan dikehendaki olehnya. Dalam Injil dikisahkan bahwa Ia memilih dan mengangkat 12 rasul sebagai kelompok khusus untuk melaksanakan fungsi kepemimpinan. Dalam kelompok khusus itu, yang boleh disebut sebagai Dewan Para Rasul, Petrus dipilih dan diangkat oleh Tuhan Yesus sebagai ketua dewan. Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai wadas bagi gerejanya dan menyerahkan kepada Petrus kunci-kunci gereja, serta menugaskan dia menjadi gembala bagi domba-domba. Pertanyaan ketiga, setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, bagaimanakah mereka menjalankan fungsi kepemimpinan itu? Setelah Yesus terangkat ke surga, kelompok 12 rasul atau Dewan Para Rasul tetap melaksanakan fungsi kepemimpinan mereka. Tapi umumnya mereka menjadi pewarta yang berkeliling. Mereka terus bergerak untuk membangun jemaat-jemaat. Mobilitas mereka yang tinggi tidak memungkinkan mereka untuk menetap pada satu tempat dan terus-menerus melaksanakan karya pastoral bagi jemaat di tempat itu. Maka sejak awal mereka memilih untuk berbagi pelayanan kerasulan dengan orang lain. Mereka bukan satu-satunya pelayan atau pewarta pada zaman gereja awal itu. Semua pengikut Kristus diajak untuk ikut ambil bagian dalam tugas perutusan. Di antaranya yang paling terkenal ialah Rasul Paulus. Seperti ke-12 rasul, Paulus pun tidak menetap di suatu tempat, melainkan terus berkeliling. Maka ia pun berbagi pelayanan kerasulan dengan orang lain. Dalam rangka itulah Paulus
bicara tentang berbagai karunia dan pelayanan, dan daftar nama rekan kerjanya sebagaimana tercatat pada bagian akhir surat-suratnya merupakan bukti bahwa Paulus sungguh membutuhkan keterlibatan orang lain. Beberapa orang di antaranya adalah pasangan suami istri. Pertanyaan keempat, apakah mereka juga memilih dan mengangkat orang-orang tertentu untuk melaksanakan fungsi kepemimpinan dalam gereja? Ya, karena mobilitas Dewan para Rasul dan Rasul Paulus yang tinggi, mereka telah memilih sejumlah orang yang memiliki karunia memimpin untuk menjadi pemimpin jemaat atau gereja setempat. Yang paling jelas adalah apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ia memilih dan mengangkat orang-orang yang cakap untuk membantunya. Bagi Paulus, ini merupakan penetapan Allah sendiri. Dalam suratnya 1 Korintus bab 12 ayat 28, Paulus menulis sebagai berikut: Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Maka dapat dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki karunia untuk memimpin diangkat Paulus untuk melaksanakan fungsi kepemimpinan. Pertanyaan kelima, apa sebutan yang diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan fungsi kepemimpinan itu? Para pemimpin jemaat atau gereja setempat itu disebut dengan berbagai istilah, antara lain pemimpin, nabi, pengajar, pemberita Injil, gembala, penatua, atau penilik. Dua istilah terakhir, yakni penatua dan penilik, selanjutnya menjadi istilah yang paling umum digunakan. Kendati pada awalnya tidak selalu dibedakan dengan jelas. Pertanyaan keenam, siapakah yang dimaksud dengan penatua dan penilik tersebut? Kata penatua menerjemahkan kata bahasa Yunani presbiteros, sedangkan kata penilik menerjemahkan kata bahasa Yunani episkopos. Penatua dan penilik pada awalnya merupakan sebutan yang berbeda untuk jabatan dan tugas yang sama, yakni menggembalakan gereja setempat. Termasuklah ke dalam tugas penggembalaan itu pengawasan, pemeliharaan ajaran yang benar, dan perlindungan dari ajaran yang sesat. Sebagai contoh, kita bisa membaca pidato perpisahan Paulus dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 sampai dengan ayat 35. Tugas yang memerlukan otoritas kuat ini tidak pernah diberikan kepada para nabi atau pengajar. Mengingat tanggung jawab mereka yang besar, semakin banyaklah tugas lain dipercayakan kepada penilik dan penatua, sehingga akhirnya penilik dan penatua menjadi jabatan terpenting dalam suatu jemaat.
Selain itu, masih ada fungsi kepemimpinan lain yang juga muncul dalam Perjanjian Baru, yakni pelayan. Dalam kata bahasa Yunani untuk pelayan ialah diakonos, sedangkan kalau dia jamak, yakni pelayan-pelayan, itu diakonoi. Para pelayan ini adalah orang-orang yang awalnya bertugas sebagai pembantu dari penilik dan penatua, khususnya dalam bidang-bidang amal kasih. Pertanyaan ketujuh. Tadi dikatakan bahwa penatua dan penilik pada awalnya merupakan sebutan berbeda untuk jabatan dan tugas yang sama. Sejak kapankah keduanya menunjuk pada jabatan dan tugas yang berbeda? Dalam 1 Clemens, sebuah surat yang ditulis di Roma sekitar tahun 96, istilah penatua atau imam dan istilah penilik atau uskup masih dipakai secara bergantian. Orang yang sama dapat saja disebut penatua atau penilik. Akan tetapi, dalam 1 Timotius, jabatan penatua, penilik, dan diakon tampaknya masih dalam proses berkembang menjadi 3 jabatan. Penilik dibantu oleh penatua dan diakon. Sejak zaman Ignatius dari Antiokhia, sekitar tahun 115 dia wafat, 3 bentuk pelayanan itu telah menjadi struktur yang mantap. Ada penilik, episkopos atau uskup, ada penatua atau presbiteros, imam, dan ada pelayan atau diakonos yang biasa disebut sekarang diakon. Uskup menjadi kepala gereja setempat. Ia menjaga kesatuan atau koinonia gereja setempat dan sekaligus menjaga kesatuan gereja setempat dengan gereja semesta atau gereja universal. Pada tahun 150, 3 pelayanan itu sudah menjadi struktur hierarkis: uskup, imam, dan diakon. Struktur itu sudah tersebar di sebagian besar gereja dan dalam langkah menjadi universal. Secara singkat bisa disimpulkan bahwa kendati struktur hierarkis itu memang mengalami proses yang berliku dalam sejarah, tapi itu tidak berarti bahwa struktur itu hanya tambahan sifatnya atau sesuatu yang ditambahkan karena faktor sejarah semata. Menurut ajaran Konsili Vatikan II, struktur itu sungguh berasal dari Tuhan Yesus. Ia sendiri menghendaki agar dalam gereja terdapat uskup, imam, dan diakon. Sebagai pemimpin, uskup, imam, dan diakon tentu sangat membutuhkan keterlibatan atau partisipasi umat atau kaum awam dalam kehidupan menggereja. Berdasarkan rahmat baptisan yang telah mereka terima, kaum awam ikut memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun gereja. Ya, demikianlah tayangan kami yang pertama. Terima kasih. Sampai jumpa pada tayangan yang kedua dan tayangan-tayangan berikutnya.